Antum pernah dengar kisah tentang pembukuan Al-Quran? Mungkin antum tahunya Al-Quran pertama kali dibukukan kapan? Zaman Abu Bakar, Utsman, terus siapa lagi? Umar, ada Utsman, Ali, ya. Nah, kita sebagai penghafal Al-Quran, semua kita adalah penghafal Al-Quran di sini. Ya, setidaknya kita tahu kapan itu Al-Quran pertama kali dibukukan menjadi satu mushaf, satu kitab. Pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, pada zaman kepemimpinan Abu Bakar, terjadilah perang Yamamah yang menewaskan 60 penghafal Al-Quran saat itu. Ketika perang selesai, kemudian terbesiklah dalam hati Umar untuk membukukan Al-Quran. Dia berpikir, para penghafal Al-Quran sudah banyak yang mati. 60 penghafal Al-Quran sudah mati, gugur di medan perang. Bagaimana kalau misalnya Al-Quran itu tidak sampai kepada umat setelahnya? Umar khawatir demikian. Kemudian dia mendatangi Abu Bakar yang saat itu menjadi Amirul Mukminin, berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, para penghafal Al-Quran sebanyak 60 penghafal Al-Quran sudah gugur di medan perang. Bagaimana kalau misalnya Al-Quran ini tidak sampai kepada umat setelah kita? Saya khawatir demikian. Bagaimana kalau misalnya Al-Quran kita jadikan satu, kita bukukan menjadi satu?" Spontan Abu Bakar menolak. Kenapa demikian? Karena hal tersebut tidak pernah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Spontan menolak. Setelah seiring berjalannya waktu, Allah pun membukakan hati Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar juga berpikir, akhirnya mengiyakan apa yang disampaikan oleh Umar. Setelah itu Abu Bakar dan Umar rebugan, rapat, bermusyawarah tentang pembukuan Al-Quran tersebut. Ketika itu, ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi sekretaris beliau adalah siapa? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah sekretaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wahyu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah sekretaris yang mencatat wahyu tersebut. Ketika itu Abu Bakar dan Umar memanggil Zaid bin Sabit, kemudian membicarakan kepada Zaid bin Sabit mengenai pembukuan Al-Quran. Akhirnya Zaid bin Sabit pun mengiyakan karena itu perintah dari Amirul Mukminin, dan perintah dari Amirul Mukminin pasti bukan suatu hal yang biasa. Setelah itu Zaid bin Sabit naik ke tempat yang tinggi, kemudian dia membuat pengumuman kepada masyarakat saat itu, "Wahai para sahabatku, berkumpullah." Akhirnya ketika itu para sahabat berkumpul, dan Zaid bin Sabit pun berkata, "Barang siapa di antara kalian yang mempunyai potongan-potongan ayat Al-Quran, baik dari pelepah kurma, dari kulit binatang, dari tulang, dan lain sebagainya, silahkan kumpulkan di rumah saya. Tapi dengan satu syarat, ketika Anda mengumpulkan potongan ayat Al-Quran tersebut, maka saya akan bertanya, siapa yang melihat Anda ketika menulis potongan ayat tersebut? Kalau misalnya Anda mengumpulkan potongan ayat Al-Quran dan tidak ada orang yang menyaksikan Anda ketika menulis potongan ayat tersebut, maka akan saya tolak." Ketika itu orang-orang, para sahabat berbondong-bondong datang ke rumahnya Zaid bin Sabit. Berbondong-bondong datang ke rumahnya Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan potongan-potongan ayat Al-Quran. Dan setiap potongan ayat Al-Quran yang dikumpulkan oleh satu orang, itu ditanya sama Zaid bin Sabit, "Saat Anda menulis ayat tersebut, ada orang yang menyaksikan enggak?" "Ada." Oke. Sampai hampir semuanya terkumpul di rumahnya Zaid bin Sabit, kecuali 2 potongan ayat Al-Quran. Coba ambilin mushaf Anda. Oke. Ada yang tahu? Ada 2 ayat Al-Quran ketika itu yang belum terkumpul. Yang pertama yaitu di surat At-Taubah ayat 128.
nasta'in. At-Taubah ayat 128 bunyinya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian ayat yang kedua yang terkumpul saat itu di surat Al-Ahzab. Di surat Al-Ahzab ayat berapa ya? Lupa. Di surat Al-Ahzab ayat 23 bunyinya, minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila. Nah, dua potongan ayat tersebut ketika itu belum diterima oleh Zaid bin Sabit. Akhirnya dia bingung, kemana sisa dua potongan ayat tersebut? Setelah beberapa saat datanglah seorang sahabat yang bernama Abu Hudzaimah. Dia datang dengan membawa dua potongan ayat tersebut. Kemudian ketika hendak menyerahkan kepada Zaid bin Sabit pun bertanya, "Wahai Abu Hudzaimah, apakah ada orang yang menyaksikan, ada orang yang melihat Anda ketika menulis potongan ayat tersebut?" Jawab Abu Hudzaimah, "Gak ada." Itu jawaban Abu Hudzaimah. Spontan Zaid bin Sabit pun menolak, karena itu adalah syarat potongan ayat Al-Quran diterima oleh Zaid bin Sabit. Kemudian gimana kalau misalnya potongan ayat Al-Quran tersebut itu tidak diterima oleh Zaid bin Sabit? Maka Al-Quran tidak akan kamil, tidak akan lengkap. Akhirnya setelah Zaid bin Sabit menolak, Abu Hudzaimah pun bercerita, "Wahai Zaid bin Sabit, dulu ketika Nabi SAW masih hidup, beliau pernah berinteraksi akad jual beli dengan seorang Arab Badui. Ketika itu Nabi SAW melakukan akad jual beli dengan seorang Arab Badui. Nabi SAW ingin membeli kuda dari orang Arab Badui tersebut. Setelah melakukan akad, setelah kesepakatan, Nabi SAW pun meminta orang Arab Badui untuk mengikuti ke rumahnya. "Wahai orang Arab Badui, ayo ikut ke rumahku, aku ambil uangnya dulu untuk membayar kudamu ini." Ketika itu Nabi SAW berjalan di depan dan orang Arab Badui di belakang Nabi SAW untuk mengikuti beliau sampai ke rumahnya. Ternyata ketika Nabi SAW sampai di rumahnya, ketika menengok ke belakang, orang Arab Badui udah gak ada. Akhirnya dicari oleh Nabi SAW. Ketika di tengah perjalanan, dia ketemu Nabi SAW bertemu dengan orang Arab Badui tadi. Kemudian ditanya, "Di mana kudamu?" "Ini saya udah bawa uangnya," kata Nabi SAW. "Ini saya udah bawa uangnya, saya bayar kudanya, kemudian kudanya serahkan ke saya." Tahu gak jawaban dari orang Arab Badui? "Kudanya tadi sudah saya jual ke orang lain." Gitu juga. Padahal sudah sepakat orang Arab Badui dengan Nabi SAW. Kemudian saat Nabi SAW mendengar jawaban orang Arab Badui seperti itu, terjadilah dialog ketika itu. Para sahabat pun heran, ada apa ini Rasulullah SAW melakukan dialog dengan orang Arab Badui, kayaknya serius banget. Akhirnya para sahabat datang. Setelah itu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, adakah di antara kalian yang melihat aku dan orang Arab Badui melakukan akad jual beli?" Tidak ada satupun para sahabat yang mengangkat tangan atau menjawab bahwasanya dia melihat Nabi SAW dan orang Arab Badui melakukan akad jual beli. Sampai pada akhirnya Nabi SAW bertanya lagi, dan akhirnya Abu Hudzaimah mengangkat tangan dan menjawab, "Saya melihatnya, wahai Nabi SAW." Setelah para sahabat mendengar jawaban Abu Hudzaimah, akhirnya para sahabat pergi. Setelah itu Nabi SAW memanggil Abu Hudzaimah, kemudian ditanya, "Wahai Abu Hudzaimah, apakah benar Anda tadi melihat saya melakukan akad jual beli dengan orang Arab Badui?" Abu Hudzaimah menjawab, "Tidak, wahai Nabi SAW." Kemudian Nabi SAW pun heran, "Kenapa kamu tadi menjawab iya?" Kemudian Abu Hudzaimah menjawab dengan jawaban yang sangat indah sekali. Bagaimana saya tidak percaya dengan Anda, sedangkan Anda itu dipercayai oleh seluruh penduduk langit dan bumi." Bayangin, itu jawaban dari Abu Hudzaimah. Ketika itu Nabi SAW bersabda kepada Abu Hudzaimah, "Wahai Abu Hudzaimah,
dirimu sama dengan 2 orang. Dirimu wahai Abu Hudzaimah sama dengan 2 orang. Jadi ketika Abu Hudzaimah melakukan sesuatu yang mengharuskan ada saksi, maka dia tidak perlu pakai saksi karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai sini? Nah, jadi kejadian yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan akad jual beli dengan orang Arab Badui, kemudian dengan jawaban Abu Hudzaimah tadi, itu teraplikasikan ketika zaman Abu Bakar, ketika pengumpulan potongan-potongan ayat Al-Quran. Paham ya? Ketika itu akhirnya Zaid bin Sabit pun menerima 2 potongan ayat tadi. Akhirnya Zaid bin Sabit mulai menulis ayat Al-Quran menjadi 1 mushaf Al-Quran. Ketika itu masih zamannya Abu Bakar, karena setelah Al-Quran jadi menjadi 1 mushaf, mushaf tersebut ditaruh di rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, ditaruh di rumahnya Umar. Ketika Umar bin Khattab meninggal, ditaruh di rumahnya, harusnya ditaruh di rumahnya siapa? Utsman. Tapi karena Utsman gak enak sama Hafsah, tahu Hafsah siapanya Umar? Hah? Siapa? Istri Nabi, putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ketika itu posisi mushaf di rumahnya Umar, dan bisa saat itu ada Hafsah. Utsman pengen minta Qurannya, tapi nggak enak karena ada Hafsah. Nah, karena ada Hafsah radhiyallahu anha. Padahal Umar sudah meninggal, harusnya posisi mushaf Al-Quran dipindah di rumahnya Utsman. Setelah itu ada salah seorang kaum muslimin yang mendatangi Utsman bin Affan, kemudian berkata, "Wahai Utsman bin Affan, sesungguhnya di daerah sana ada orang yang baca Al-Quran itu salah-salah, baca Al-Qurannya itu salah-salah." Kemudian bergetar hati Utsman, kok bisa ada orang muslim yang baca Al-Qurannya itu salah? Akhirnya mushaf tersebut diminta dari rumahnya Hafsah. Kemudian Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan para penulis saat itu untuk memperbanyak mushaf Al-Quran, untuk memperbanyak mushaf Al-Quran. Maka pada zaman Utsman bin Affan, Al-Quran itu menjadi banyak. Kalau mushaf pertama kali ditulis itu zaman Abu Bakar, mushaf diperbanyak itu pada zaman Utsman bin Affan. Ketika mushaf sudah menjadi banyak, saat itu Utsman memerintahkan 1 pengajar Al-Quran plus 1 mushaf itu untuk mendatangi daerah A, 1 mengajar plus 1 mushaf untuk mendatangi daerah A, B, dan seterusnya. Itu guna untuk mengajarkan di daerah tersebut supaya tidak ada kaum muslimin yang membaca Al-Quran dengan salah. Kurang lebihnya seperti itu. Ada pertanyaan?